Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, izinkan kami membacakan laporan keuangan dari tanggal 26 bulan 7 tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 bulan 8 tahun 2024. Yang pertama, pemasukan senilai Rp5.680.000, pengeluaran Rp3.880.000, saldo Rp1.800.000. Ketua DKM Burhanuddin. Dan yang bertindak selaku khatib dan imam untuk Jumat kali ini adalah Al-Ustaz Muhammad dari Karangmalang. Untuk selanjutnya, mari kita menjadikan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia rahmat dan nikmatnya serta inayah dan hidayahnya yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada bulan yang mulia, pada bulan yang penuh dengan keberkahan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mensuri tauladani terhadap apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai kepada kita sekarang ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqamah mensuri tauladani terhadap apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum. Suatu ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada di dalam satu fase yang mana fase ini terjadi setelah datangnya hari kiamat. Mereka ada di dalam fase yang namanya, fase ini adalah yaumul hisab, di mana kita akan diperhitungkan setiap amaliyah kita sehari-hari ketika kita berada di alam dunia. Dihitung antara yang baik dengan yang buruk, sehingga dipisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Maka setelah itu ada fase yang selanjutnya adalah yang namanya yaumul mizan, yaitu hari di mana penimbangan setiap amaliyah kita antara baik dan buruknya. Dan manakala amaliyah kita ini condong berat kepada keburukan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu saja mengambil keputusan. Masih dicari amaliyah-amaliyah yang menyebabkan ataupun yang dijadikan sebagai bahan tambahan untuk memberatkan amaliyah-amaliyah kita yang baik. Apakah itu dari sholat duhanya? Apakah itu dari sholat qiyamul lail? Apakah kita rajin dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaah? Semuanya akan ditambahkan sehingga nilai kebaikan kita akan lebih berat dari keburukan kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang protes di hadapan Allah. Ya Rabb,
Kenapa amal ibadah kita selama di dunia tidak ada yang masuk sama sekali? Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang baqo, kehidupan yang abadi di dalam alam ukhrawi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadisnya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Allah terhadap Rasulnya? Allah menyatakan salasatun la yaqbalullahu ta'ala minhum yaumal qiyamah, bahwa nanti ada 3 golongan yang mana ketika hari kiamat mereka tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sorfan au adlan, baik itu amalan-amalan yang sunnah ataupun amalan-amalan yang wajib. Mereka bertanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sebetulnya apa yang menyebabkan amalia kita tidak diterima di hadapan-Mu wahai Rabb?" Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dari 3 hal yang akan menyebabkan gugurnya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-aqul lil walidain, orang yang mendurhakai terhadap kedua orang tua kita. Mendurhakai terhadap kedua orang tua kita bukan hanya dengan perbuatan, bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan perilaku. Kadang-kadang kita mendiamkannya pun di hadapan orang tua. Ketika kita ditanya oleh kedua orang tua kita, kita tidak pernah menyapa atau tidak pernah menyahutnya. Kadang-kadang kita malas untuk menyambut pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua terhadap putra-putri kita. Dan itu termasuk salah satu di antara perilaku yang menyakiti terhadap kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya tidak menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku billah, dan janganlah kalian mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah setelah kita mengucapkan berikrar di dalam hati kita melalui lisan kita dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensi itu sudah ada di dalam jiwa kita, yaitu dari 5 rukun Islam yang kita yakini dengan mengucapkan kalimat syahadat, dengan mendirikan sholat 5 waktu dan melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya. Kita merasa menjalankan hal itu, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diterima sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la narfa'u salatahum fawqa ru'usihim shibra. Kami tidak akan mengangkat salat mereka di atas pundak mereka sejengkal pun. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan salat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di atas pundak kita pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat sedikit pun. Kenapa? Karena disebabkan kita mendurhakai kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin azanillahu wa iyyakum. Lantas bagaimana kalau orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abarra bi walidayhi abraskuma ba'da mautihima?" Ya Rasul, masih adakah kesempatan bagi kita untuk melakukan satu kebaikan kepada kedua orang tua kita, sedangkan orang tua kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Masih banyak kesempatan. Yang pertama adalah al-istighfaru lahuma. Mohonkan ampun bagi keduanya. Dan sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dan dirilis di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wafil lauma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihani kita di waktu kecil. Ma'asyiral hadirin azanallahu wa iyyakum. Dan kalau saat sekarang di usia-usia yang kita sudah memiliki usia yang dewasa, keberadaan kita masih disertai dengan kedua orang tua kita atau salah satunya, maka itu adalah merupakan satu kunci yang sangat berharga. Karena karomah daripada kedua orang tua kita adalah sangat besar bagi putra-putrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadisnya, ridallah biridhoil walidain wa suhtullah bisuhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu terletak daripada ridho kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah al-mannan. Al-mannan ini adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat, bahkan menyebut-nyebut, bahkan mengungkit-ungkit amal kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kita sebut-sebut, kita kenang. Bahkan tidak jarang kita mempublikasikan di hadapan orang banyak atau di antara kerabat-kerabat kita yang dekat. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak menyadari bahwa sebaik-baiknya amaliyah adalah yang dilakukan adalah secara sirri. Kita sebisa mungkin untuk menyembunyikan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu hadisnya, beliau menyatakan alawatus syaqawah, dan ciri-ciri daripada orang-orang yang celaka adalah yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah. Kita lupa akan perbuatan dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Sehingga kita tidak pernah ada di dalam hati kita penyesalan. Tidak ada di dalam hati kita penyesalan. Tidak ada di dalam hati kita kekecewaan dalam melaksanakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita jauh dari satu sarana yang dimana kita untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah alamatus syaqawah, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaitu zikrul hasanatil madiyah. Orang-orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikan di masa-masa yang lalu. Mereka tidak menyadari bahwa la tadri aqbalta amradta. Mereka tidak menyadari bahwa apakah amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalia kebaikan kita yang telah kita lakukan ini diterima, apakah ditolak? Kita tidak mengetahui. Hanya satu kuncinya, bagaimana? Yaitu keikhlasan yang ada di dalam jiwa kita. Dan ini sudah dirilis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Sumpah ini ketika diucapkan di dalam setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian kita, menghendaki kehidupan kita. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, siap atau tidak siap, sakit atau tidak, bahkan dalam waktu yang sibuk ataupun yang senggang. Manakala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika ajal itu datang, tidak bisa lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajukan ataupun mungkin ditangguhkan sementara waktu. Ma'asyiral hadirin azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzibu bil qadar. Orang yang senantiasa mendustakan akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala.
bahwa kita setiap kehidupan manusia di muka bumi ini yaitu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita, umur kita, juga kehidupan kita sudah dirilis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ketika kita masih berada di dalam kandungan. Ketika kita berada di dalam kandungan dalam usia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala menulis wa kataba alaihi rizquhu wa ajaluhu wa umruhu wa syaqiyyun aw sa'idun. Umur kita ditulis. Kemudian hidup bahagia dan tidaknya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita terlahir keluar dari rahim ibu kita, keluar menuju ke alam dunia. Dan ini yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin azanillahu wa iyyakum, orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu di antara amalia yang dapat merusak amal kita. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nazalat min nasi min ummati fi akhiriz zaman yukadzibuna biqadarillahi ta'ala azza wa jalla. Akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, di mana umatku mendustakan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi akhraqallahu ta'ala finnar." Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketentuan khairihi wa syarrihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membakar terhadap orang tersebut ketika kita berada di yaumul qiyamah, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahaya daripada orang mendustakan takdir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man wahadallahu ta'ala wa kadzdzaba bil qadar naqadat tauhid." Dan barang siapa yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita mengesahkan Allah, sedangkan kita meyakini bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini di dalam hati kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum, tapi kita mendustai takdir Allah Subhanahu wa taala, naqadat alaihi tauhid, maka ketauhidan yang ada di dalam jiwa kita akan rusak dengan sendirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin azanillahu wa iyyakum. Tentunya dengan tiga hal yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya mudah-mudahan dijadikan sebagai referensi bagi kita untuk menuju supaya amalia kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang kita berbuat saat ini adalah merupakan bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang selama-lamanya, yang tidak pernah ada kematian setelah kematian. Ma'asyiral hadirin azanillahu wa iyyakum. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kita mampu memberikan kebahagiaan di hadapan keduanya, karena itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi mencapai ridhonya kedua orang tua kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.